Saat kita menarik nafas, udara mengalir melalui trakea atau tenggorokan. Ada struktur mirip sarang kecil yang dia sebut bronkus ditemukan dalam paru-paru. Udara yang dipaksa masuk dan keluar dari paru-paru oleh diafragma, yang merupakan otot yang berada tepat di bawah paru-paru. Kanker paru berasal dari jaringan paru, yang pada umumnya berupa lapisan sel yang terletak pada saluran udara. Kanker paru dimulai dari sel-sel paru dan saat berkembang maka bisa tumbuh ke struktur di sekitarnya dan menyebar ke jaringan kecil berbentuk kacang yang disebut dengan kelenjar getah bening yang mengelilingi bronkus. Kanker paru terdiri dari dua tipe, yaitu kanker paru sel kecil dan kanker paru non-sel kecil. Lebih dari 80% kanker paru merupakan tipe kanker paru non-sel kecil. Ada 3 tipe utama dari kanker paru non-sel kecil. Yang pertama yaitu tipe karsinoma sel squamosa, di mana sel datar di bagian dalam jalan napas paru biasanya ditemukan di tengah paru-paru, sering disebabkan oleh merokok. Tipe yang kedua yaitu adenokarsinoma, tumbuh perlahan di bagian luar paru. Tipe ini lebih sering terjadi pada wanita yang bukan perokok dan berusia muda. Tipe yang ketiga yaitu karsinoma sel besar, kanker yang tumbuh cepat yang ditemukan di mana saja pada paru. Kanker paru jenis ini kadang sulit untuk diobati. Patofisiologi kanker paru-paru. Kanker paru dimulai oleh aktivitas onkogen dan inaktivasi gen supresor tumor. Onkogen merupakan gen yang membantu sel-sel tumbuh dan membelah, serta diyakini sebagai penyebab seseorang untuk terkena kanker. Proto-onkogen berubah menjadi onkogen jika terpapar karsinogen yang spesifik. Sedangkan inaktivasi gen supresor tumor disebabkan oleh rusaknya kromosom sehingga dapat menghilangkan keberagaman heterozigot. Zat karsinogen merupakan zat yang merusak jaringan tubuh yang apabila mengenai sel neuroendokrin menyebabkan pembentukan small cell lung cancer atau sel kanker kecil, dan apabila mengenai sel epitel menyebabkan pembentukan non-small cell lung cancer. Penyebab kanker paru-paru. Penyebab utama kanker paru-paru yaitu merokok. Merokok adalah faktor risiko utama kanker paru. Merokok bertanggung jawab terhadap lebih dari 80% penyebab kanker paru di seluruh dunia. Bahan-bahan berbahaya dalam rokok merusak sel paru-paru. Lama-kelamaan, sel yang rusak tersebut bisa menjadi kanker. Inilah sebabnya rokok pipa atau cerutu dapat menyebabkan kanker paru-paru. Faktor risiko lain penyebab kanker paru meliputi paparan terhadap radiasi seperti radon atau gas radioaktif, asbes, arsenik, kromium, nikel, jelaga, dan teraspal di tempat kerja atau tinggal di tempat yang memiliki polusi udara, serta bertambahnya usia. Mereka dengan anggota keluarga yang pernah mengidap kanker paru kemungkinan memiliki peningkatan risiko terkena kanker paru. Untuk pengobatan kanker paru-paru bisa dilakukan dengan screening. Metode screening yang telah direkomendasikan untuk deteksi kanker paru terbatas pada sekelompok pasien risiko tinggi. Kelompok pasien dengan risiko tinggi mencakup pasien usia lebih dari 40 tahun dengan riwayat merokok kurang lebih 30 tahun dan berhenti merokok dalam kurun waktu 15 tahun sebelum pemeriksaan, atau pasien kurang lebih 50 tahun dengan riwayat merokok kurang lebih 20 tahun dan adanya minimal
satu faktor risiko lainnya. Untuk pencegahan, kanker paru dapat dicegah dengan menghindari kebiasaan merokok dan juga melakukan dan menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi dan melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Pengobatan yang bisa dilakukan yaitu operasi, radioterapi, kemoterapi, dan imunoterapi. Terapi yang paling penting bagi pasien kanker paru adalah kombinasi dari pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Pembedahan adalah pengobatan pasien stadium 1, 2, dan beberapa dari stadium 3. Kemoterapi dan radioterapi dapat diberikan pada pasien dengan stadium penyakit yang terbatas, jika secara fisiologis mereka masih mampu menjalani pengobatan ini. Imunoterapi yang biasa dilakukan adalah imunoterapi avelumab. Adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah sel T yang mengikat ke sel kanker, dengan demikian tidak bisa lagi menekan reaksi kekebalan. Avelumab berikatan dengan ligan PD1 sel tumor dan diduga memerintah pada sel pembunuh alami untuk menyerang sel kanker. Terapi ini bekerja dengan menggunakan obat-obatan untuk merangsang sistem kekebalan di dalam tubuh, mengenali dan menghancurkan kanker. Umumnya perawatan ini diterapkan pada orang-orang dengan kanker paru stadium lanjut.